ubsut rizqana ubsut liman hadir bihajal majlis ubsut rizqana waliman anfaqa bihajal majlis. Haji Topan Istari wa Gusrianto Padang wa Rozalina wa ahlahum wa Bagong Motor alias Sukino wa Didi Padang Eko Buyung wa Muhammad Rosadi Akbar Ali Faisal wa Haji Udin wa Rici Parudin wa Rasamda dituinkan wa Haji Hairul wa Haji Lian Saependi wa Miah binti Haji Syahran. Allahumma ubsut rizqana ubsut rizqahum wa ahlahum bi ya Allah rizqan kasiran wa wasian min kulli jihatin min jami gaibika bi ghairi minati makhlukatin bi mahdi fadlika wa karamika ya rabbal alamin. In kana rizqi fis sama fanjilhu lana wa in kana fil ardi fakrishu lana wa in kana qalilan fakasirhu lana wa in kana haruman fatahhirhu lana wa in kana ba'idan faqaribhu lana wa in kana qariban fahasilhu lana wa in kana hasilan fa ni'matan lana ni'matan li ahlina wa dzurriyyatina wa azwajatina wa sadaqatan fiha lil fuqara wal masakin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallim lana wa sallim lahum sallim lana wa sallim ahlahum bi rahmatika arhamar rahimin. Sallim li ahlina wa dzurriyyatina wa azwajatina wa qarabatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabbana ya nuras samawati wal ard nawwir qulubana ya Allah bi ma'rifatika wasqil jawarihana bi ta'atika. Allahumma ij'al fi qulubina nuran bi nuri sayyidina Muhammad wa fi basarina wa fi syam'ina wa fi kulli halina nuran bi nuri sayyidina Muhammad wa amamina wa qalbina wa yaminina wa simalina wa fawqina wa tahtina nuran binuri sayyidina Muhammad wa bi asabina wa lahmina wa damina wa syarina wa basarina wa lisanina wa izamina wa jildina nuran binuri sayyidina Muhammad. Ayyid lana ya Allah binuri sayyidina Muhammad wa li ahlina wa dzurriyyatina wa azwajatina wa buyutina nuran binuri sayyidina Muhammad. Fataqabbal du'ana innaka antal wahhab. Ya Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Nas'alukal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekhul Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baina insyaallah asuli kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Futuhul Ghaib wal Gunyah al Gunyah wa nafa'na bihi wa ulumi biddarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran
daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, keberkahan bagi hidup kita, keindahan bagi keluarga kita, handai tolan kita, teman-teman kita, dan alam semesta ini selalu kita dapat pandang dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan melewati beliau, cinta kasih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyertai kehidupan kita, kasih sayang Nabi dapat kita rasakan dalam hidup ini dan akhir daripada kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin saya mengisahkan bahwa kasyaf, seseorang terbuka hijab, terbuka tirai untuk lebih mengenal Allah, orang yang paling menjadi wusul sampai kepada Allah sehingga dia mengerti, mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala di jiwanya, di hatinya, ialah dengan programnya disebut dengan belajar untuk mengendalikan hawa nafsu pada diri setiap kita, belajar mengarahkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita lakukan selama dalam kehidupan ini harus disadari, tidak lain adalah dunia yang bisa mengikat kita, melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, untuk mengendalikan hawa nafsu itu, agar hati kita tetap kepada Allah, mengingat Allah, dalam jiwa kita tertanam Allah itu menjadi file yang bergerak sendiri, mengarahkan kita, menjadikan kita sampai pada penyatuan makna ketuhanan, menyatu kepada ilahi, menyatu kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Program itu juga harus ditambahkan, bukan hanya mengendalikan nafsu, tetapi adalah ma'rifatullah wa ma'rifatur rasul, mengenal Allah dan mengenal Rasulnya. Sumatazul iradataka, kemudian hapuslah iradahmu bila hawa nafsu itu sudah dapat kamu kendalikan. Kenapa jadi kamu dapat kendalikan? Mengendalikan bukan dalam konteks sekedar seperti Anda berpuasa menahan makan dan minum, tapi Anda mengenali keadaan itu dan ditambah dengan hidayah Allah sehingga Anda menjadi biasa-biasa saja. Misalnya Allah berikan kepada Anda petunjuknya tanpa Anda sadari atau sadar. Misalnya ada sebahagian manusia itu asik dengan dunia, suka main game misalnya, main game, tapi Anda sendiri tidak suka. Ada manusia suka wanita misalnya, pokoknya bila wanita baru bipai ya sudah habis saya dah pikirannya tergebu-gebu dia dengan wanita itu, sementara Anda tidak, Anda tenang-tenang saja. Berarti Anda itu orang yang diikat Allah, orang yang menjadi mahram Allah, ditahan Allah, karena bantuan Allah lah Anda tidak terikat. Padahal sebenarnya kalau diukur dari hawa nafsu manusia, pasti Anda tertarik kepadanya. Bersamaan dengan bulan puasa datang, terbit pula kendaraan baru. Wah, misalnya Honda baru Pak. Ada sebagian orang tergebu-gebu untuk beli kendaraan baru itu. Sementara Anda biasa-biasa aja, bahkan Anda ada uangnya. Lain palui memang tidak ada uangnya. Ini ada uangnya beli. Anda mungkin beli kendaraan bekas saja di tempat bagong motor kah? Adakah bagong motor? Cukup aja bagi Anda. Padahal Anda uang membeli barang baru ada. Tapi saat itu Anda dimahram Allah, ditahan Allah, dilembutkan hati Allah supaya Anda tidak tergerak dengan hawa nafsu. Ada orang di lingkungannya orang minum minuman keras, tapi dia tidak minum minuman keras. Aneh kan? Maka orang itu adalah mendapat hidayah, kekuatan juga dari Allah
ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang itu pada saat itu dia mampu mengendalikan hawa nafsu namanya. Luar biasa itu sebenarnya. Maka hilanglah, pupuslah hawa nafsu itu. Bila sudah hawa nafsu itu terus-menerus banyak hilang, bukan berarti Anda tidak hidup di dunia, tetap aja seperti orang biasa, sama wajah Anda sama, tubuh Anda sama, tapi hati Anda lah cemerlang. Yang banyak diingat oleh hati Anda itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu masalahnya. Siapa yang melakukan? Allah. Kita ini memulai ya. Memulai, pahamlah. Sekedar berarah aja. Nanti Allah lah yang memberi kita petunjuk. Kita ini sekedar duduk di majelis taklim aja dengarkan. Mungkin Anda tidak lupa. Allah yang nanti akan mengingatkan kepada kita, memahamkan kepada kita. Itulah ikhtiar kita manusia. Itu ikhtiar kita manusia. Begitulah jalan para aulia Allah memberikan teknik kepada kita supaya kita mengerti. Jangan hanya dalam hidup ini sekedar akal pikiran kita. Akal itu kan harus mengerti nih, harus mengerti. Tidak perlu mengerti. Gimana guru ini tidak betul? Dengarkan saja, santai aja mendengarkan. Asal suka mendengarkan, insya Allah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, enak sebenarnya sambil makan wadai bisa, sambil minum kopi bisa. Ya lah, sambil apa lagi Beb? Asal jangan sambil menyusu, jalan bini. Nah itu aja lah. Anu pulang bipeta, Patapna anil akwani dunia. Maka lalu Allah menghilangkan padanya iradah, kehendak macam-macam sudah guguran jatuh. Tadi mau jalan-jalan kalau ada uang nanti jar ke Perancis. Nanti kalau ada uang lebihan kita keliling dunia lah. Bawa anak istri keliling dunia. Ya paruh itu habis nikah tuh jodoh tidak kemana-mana aja Lila. Nah hilang nak iradah kan anak macam-macam hilang, santai. Yang kasihan tuh wanita suaminya banyak nafsunya, takutan juga wanita nih. Suaminya di rumah aja bina tidak ada kesana kemari, takutan juga binian nih. Iyalah guru lah. Kenapa jadi takutan? Jadi serba salah. Nah, kenapa? Ya, karena dipikirkannya suaminya sendiri, tidak mikirkan apa-apanya. Yalah. Nah, yang serba salah itu adalah wanita. Lalu jar garbus apa sih apa nih kekurangan wanita tuh apa aja garbus? Jadi jar paling kekurangan wanita tuh ada apa jar garbus? Ngotot ya. Ya Pak, ngotot. Nah, karena Allah menciptakan pasangan. Jadi kita kalau mengerti tentang filosofis makna hikmah dalam berumah tangga itu begitulah. Suaminya lembek, coba kena lihat aja istrinya bisa garang toh. Suaminya kurang tampan, istrinya bisa cantiknya luar biasa. Berlawanan macam-macam lah perbedaannya. Ada juga pang suaminya buruk muka, istrinya buruk muka, ada juga pang gitu. Cuman ini kebiasaannya. Itu filosofis Tuhan berjodoh-jodoh. Makanya jangan bingung, ada rumahnya di Kelayan, jodohnya dia Muntai, aneh lah. Nah, ada orang Banjar, jodohnya di Martapura, macam-macam aja. Kenapa ya? Karena memang itulah bukan manusia yang mengatur hidup ini. Nah, ini kesadaran mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang mengubur nafsunya itu juga sia-sia sebenarnya. Kesenangan sementara, karena di dunia ini tidak ada kesenangan tuh berterus-terusan. Makan wadai misalnya, makan kue ya, bisa. Bila habis apa tuh? Sebiji itu habis dah, senangnya. Waktu makan dah tuh aja senang. Maka sama saja dengan orang tidak makan kue atau untuk tadi itu, aneh kan? Yang masih bujangan jomblo lah, lawan dengan orang beristri sama aja. Tidak ada masalah jadi masih bujangan, tidak apa-apa, jangan takut jadi bujangan. Udah.
Kenapa ya? Sama aja. Coba lihatin yang sudah kawin-kawin tuh, bina ungut juga binanya. Mikirakan duit aja bibe juga sama. Nah, jadi jangan tapi maka pada saat iradah itu sudah hilang, iradah siapa yang menghilangkan iradah? Allah, hidayah Allah. Aneh, hidayah enggak ada. Garing tidak, orang sakit tidak, orang bagus, sehat, ceria, tapi iradah bisa terkendali sudah. Kenapa jadi terkendali iradah? Iradah itu kehendak, artinya kehendak hati nih. Terkendali, nafsunya tidak kuat lagi mendorongnya. Jadi biar setan membisiki, malam ini malam minggu, baik kita mengopi, nonton situ, kesana sebagainya. Maaf ya, aku ke majelis malam minggu ini. Nah, misalnya kan, terkontrol itu. Maka terjadi adalah patatna anil akwani dunia, maka lenyaplah dia seolah-olah terhadap dunia akwan yang ada nih, lenyap dia seolah-olah tidak ada di dunia ini. Setan ribut cari mana orang tadi itu Jar. Nah, mana Habib Alwi itu tidak ada lagi Jar. Nah, karena Habib Alwinya sedang tenggelam dengan Allah, nafsunya hilang. Pada saat nafsu menggelora, melihat mana setan. Sama lawan kita nih melihat emas tuh bilang kuning mata kelak, melihat duit habang mata. Bye. Ini cara berpikirnya. Maka panapna anil akwan, orang itu secara otomatis dipanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, perlu tahu ilmu ini daripada panah sendiri tapi tidak tahu. Ada juga orang tuh panah tapi tidak tahu. Ya nampu bungol pintar tuh jadi ulangnya. Nah, kita perlu tahu ini. Kenapa perlu tahu? Karena ini hadiah mawahib dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hadiah dari Allah ini bila kita ketemu itu. Subhanallah. Patasiru kainai munsalimin, seperti kendi yang pecah masuk air, airnya pasti keluar. Iyalah. Ada nih botol, misalkan nih botol ini bocor, bila masuk air, habis enggak air tuh? Air itu ibarat dunia. Air itu ibarat hawa nafsu. Air itu ibarat apalagi yang menggoda, mengganggu setan. Masuknya ke hati kita. Tapi sebentar aja masuknya kelak. Air tuh bocor, hilanglah air itu. Makin besar bocornya makin cepat tuh. Makin besar anunya Bipai. Pon. Lubang di bawah. Habis. Nggih. Hilang. Maka yang perlu dipecah ini apanya? Airnya kah dipikirkan atau kendinya kah? Kendinya perlu dipecah. Hati kita perlu dimontiri, ditekniki bagaimana hati kita, hawa nafsu masuk, dunia masuk, amas masuk, supaya kita tidak terikat dengan segala hal makhluk itu pada diri kita. Oke, ada hawa nafsu udah jadi masalah, tapi hawa nafsunya tidak berdaya, terkendali. Begitu masuk dia mau penuh airnya, hawa nafsunya langsung keluar. Ini lain iklan lain lah, iklan botol nih lain Bipai. Coba lihat, ada kisah garbus nih Bipai, sudah ke dokter, pulang pergi nggak bisa juga sembuh. Apa gerang? Badan melorot terus makin besar Bib. Bahasa Banjar itu Bipai belamak, gemuk. Makan buah-buahan sudah juga. Pas Palui melihat, nah makan buah-buahan semangka banyak banget aja Palui. Supaya melangsingkan tubuh nih Bang. Oh kayak itu aja Palui. Gajah tuh Bang makan buah-buahan. Tetap ya gemuknya jarang aja Palui. Wah juga garbus ampi Pak berhenti garbus program program apa? Program diet makan buah-buahan, berenang aja lagi garbusnya jangan berenang. Palui melihat aja ikan paus tuh Bang garbus jar. Berenang tiap hari jar. Tetap besar badannya jar. Ini rusak orang Bipai. Jadi jaga garbus apa juga nasihatnya sebenarnya supaya jangan makin gemuk nih kayak apa caranya? Ada caranya aja Pak Loy. Kayak apa aja garbus? Nah kayak ini aja Pak. Apa tuh aja Pak? Geleng kepala aja Pak Loy. Itu jawabannya. Kayak apa tuh Jar? Bila ditawari orang makan, geleng kepala aja Pak Loy.
Ya Habib. Nah, ieu baleuy. Makan ka aja orang nah geleng kepala aja baleuy nah itu bok urus di baleuy. Lah, banyak lah kita nih program macam-macam teknik. Perlu teknik yang paling bermanfaat, paling tepat bagi kita. Nih, diri kita. Hati kita yang diatur. Bila hati kita kawa mengatur, hawa nafsu itu mudah kita hilang. Ini jerseh. Jadilah hatimu bagaimana seperti kendi yang pecah. Belajar melihat segala sesuatu itu bukan abadi, bukan memberi nikmat kita. Kita ajari hati kita yang nikmat itu ialah di akhirat kelak. Nikmat itu di akhirat yang sesungguhnya. Sehingga kita tidak menggebu-gebu. Ada orang cari duit, cari harta benda, menggebu-gebu habis-habisan hidup. Yalah. Nah, ini kasihan. Yalah, ujung-ujungnya mati juga sudah. Hah? Betul kan? Yalah. Ada kegiatan keagamaan, uang disimpan di bank, ya kan yang dikeluarkan untuk kegiatan keagamaan, berguna nanti di akhirat. Tapi kalaunya sudah terhijab, ya tidak bisa apa-apa. Itulah manusia sering terjadi. Maka la yabqa fika ghairi iradati rabbika aja wajalla. Maka akhirnya yang tersisa pada dirinya adalah tidak ada lagi kehendak kecuali kepada Tuhan aja wajalla. Nah, itu akhirnya hati lalu ingat dengan Tuhan terus. Nah, cara ingatnya pulang ada lagi tekniknya. Ya, nang diajari Syekh bagaimana cara mengingat Allah. Jangan apa berkira-kira, ilmu kira-kira semuanya ini ngalih. Ya, Habib. Nah, bercari duit tuh jangan berkira-kira juga. Palu bipe dibawai kawannya bipe. Gerbus waktu itu tidak ada, saya serawin tidak ada, dibawai kawannya. Cari duit gitu aja. Cari emas ya, pas banget aja palu. Kemana cari emas ya palu kawan? Ke hutan aja orang. Jar kawannya itu berangkatannya ke hutan. Ini tidak tahu teknik lah. Asal hutan ya tidak mau, seharusnya cari mana kampung emas. Mun di Jawa banyak kampung emas lah. Mbah, mas. Di sini ada juga pasir emas lah, kampung emas juga tuh lain tempatnya tuh. Pas di hutan itu ketiga nih tadi tuh, palu itu saya mah. Pas dapat kendian wipeh. Kendi bahari. Pusut palu soalnya keluar jin. Wah tak ajut palu lawan tiga orang nih. Pingin apa kalian semuanya? Terima kasih menyelamatkan aku keluar dari sini jar. Wis jual palu ini. Kamu pingin apa jar? Menunjuk ke palu wipeh. Pingin rokok pangna aja palu habis rokok aja palu. Han palu ini sederhana benar kala. Anunya permintaannya rokok benar habis rokok di hutan nggak Pak? Nang kawan palu itu nih. Kawan tetamu dia anu Jepang di jalanan. Kawan tetamu di jalan. Pingin apa? Pingin wanita aja. Wah, wanita. Oke jar setan. Ujar jin itu. Yang satu nih pun pingin apa? Kamu pingin apa? Saya pingin JPD amas ya Bipe. Amas. Oke, saya siapkan jar jin. Hilang aja jin ntar itu. Tanpa lama-lama, tanpa saat tertentu Bipe. Kada Bipe. Datang jin nih, sudah saya siapkan jadi. Lalu kayak apakah jin nih itu di model kayak di sihirnya bertiga nih itu Bipe. Lalu berhadapan di suatu tempat gua Bipe. Model kayak rumah, kayak gua tuh Ada 3 buah guha. Yang suka wanita itu mana aja? Angkat tangan yang satu itu Bipe. Masuk ke dalam sini. Buka Bipe. Soalnya Bipe wanita di situ Bipe. Makanan lengkap wanita. Silakan masuk ya. Wah, senang banar Bipe. Wah, wanita aja Bib. Wah. Siapa yang suka emas itu aja? Saya aja. Angkat tangannya. Ini emas nih dunia Bipe. Buka guha tuh banyak emas di situ. Kuning-kuning banyak dan makanan cukup untuk 1 bulan cukup aja dah. Siapa yang mau cari rokok itu aja? Saya aja paling. Pokoknya dibuka Bipe banyak bener rokok Bipe. Macam-macam rokok di situ Bipe.
ada gudang garam, ada bentol, macam-macamnya, sampai nang rokok jagung ada juga. Wah, senang mana paloy masuk ke dalam gua tuh, makanan lengkap juga situ. Sudah Masing-masing dapat. Nggih. Sebulan kemudian dibuka. Nang suka emas. Mati sekalinya. Apa bipe tercium emas, bipe keracunan juga sekalinya. Mati. Nah, siapa nih tadi? Muka wanita itu banyak mana wanita itu di dalam, maka wanitanya cantik-cantik. Pas dibuka gua tuh mati juga bipe. Nah, itu. Udah tahan juga bipe. Kebanyakan wanita. Tinggal palui lagi satu nah. Kacaknya. Buka jinnya. Soalnya hidup sigar paluinya. Wah, jar jin. Maka ada rokok di sini aturannya, banyak rokok bisa mati ya jin. Ih, kenapa jadi sigar bipe orang api belamak paluinya pulang pina gagah. Wah, kenapa jadi kamu sehat ditampar paluinya? Wah, kenapa jadi menampar aku aja ujar jin nih. Mana pengapinya aja paluinya. Rokoknya jadi bari pengapinya. Ada bipe. Habib kesenang mana tertawa Habib. Ih, bipe kenapa merokok paluinya? Kalau kamu dikit. Nggak sigar. Salah program bipe jinnya. Anak memati semuanya Anda tuh jinnya. Programnya sebenarnya cuma salah program rokoknya aja dikasih apinya tidak ada jinnya kan bisa merokok pipa jadi kan paham jinnya. Jadi kita mengenal Allah perlu melewati orang yang mengenal Allah, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau memberikan teknis. Panah itu dengan sendirinya bukan teori sebenarnya. Teori itu hanya untuk menjelaskan. Tapi kita perlu tahu tentang panah itu sebenarnya bagaimana. Di mana keadaan seseorang panah itu dia adalah tidak merasa terikat dengan dunia, tidak terikat dengan lingkungannya, tapi di hatinya selayaknya jahirnya seperti orang saja. Yalah. Nah, biarpun seperti ikan di air, meskipun air laut itu asin, ikannya ikut asin lah. Tidak, subhanallah. Beruntunglah orang diberikan hidayah cara itu. Fatamla'u bihi aja wa jalla wa bihikmatihi, maka Allah mengisi dirinya dengan hidayah Allah pada dirinya, secara otomatis dirinya mengenali Allah. Itulah yang dikatakan orang mengenal Allah dengan Allah, mengenal Tuhan dengan Tuhan. Yakti maksudnya hidayah petunjuk Allah berikan. Panahnya pun ketika dia panah memang Allah menghendaki hidayah panah kepada dirinya. Jangan dipaksakan dengan akal pikiran kita mengenal Allah ini. Santai saja, ikuti saja segala sesuatu, tidak perlu mencak-mencak salah benar kepada orang. Salah benar bukan urusan kita lagi, itu urusan Allah. Ya kan? Urusan kita bagaimana supaya kita lekat dengan Allah dan Rasulnya. Itulah salah satu pribadi Rasulullah. Insya Allah nanti saya akan memberikan rahasia tentang ruh Rasulullah, dan hari ini atau lain kesempatan dalam makna yang lebih khusus lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini anugerah kita dapat mengamalkannya nanti. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam alaik jud lana fi salami as-salatu